جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa melanggar apa yang menjadi larangan Allah di surga, yakni makan buah dari pohon terlarang. Karenanya, untuk menebus atau mensucikan diri dari dosa yang telah mereka perbuat, Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, sebagaimana mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Nabi Adam dan Hawa turun ke bumi bersama juga dengan iblis. Nabi Adam turun di sebuah gunung di Saradib, sedangkan Hawa turun di Bukit Marwah, Mekah, dan iblis juga turun di Lembah Garam, Basrah dekat perairan Teluk. Jauh sebelum mereka turun ke bumi, sudah terdapat kehidupan, baik hewan-hewan maupun tumbuhan-tumbuhan. Nabi Adam bersujud dan memohon ampun tiada henti sesampainya di bumi. Meskipun telah berbuat dosa, Nabi Adam dan Hawa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengirim Nabi Adam di muka bumi ini untuk menguji dirinya. Apakah Nabi Adam mengikuti dan menyembah Allah, atau malah justru ia berpaling terhadap perintah Allah, lebih mengikuti iblis. Bertemu dengan Hawa. Nabi Adam teringat akan istrinya. Mereka turun ke bumi ini terpisah jarak yang jauh. Ia sangat ingin bertemu dengan orang yang ia cintai. Namun ia tak tahu di mana keberadaan istrinya Hawa. Ia juga tak tahu harus melangkahkan kaki kemana untuk mencari Hawa. Meskipun begitu, ia pun berjalan menyusuri bumi ini untuk mencari keberadaan istrinya Hawa. Mereka turun ke bumi dan mengatakan kepada Nabi Adam, Hawa ada di sebuah tempat yang jauh di bumi. Ia sedang menunggumu. Ia sendirian. Ia sedang mencarimu. Jika engkau mengikuti jalan ini, maka engkau akan menemukannya. Nabi Adam pun segera berangkat mengikuti apa yang dikatakan malaikat. Ia diliputi perasaan penuh harap agar dapat bertemu dengan istrinya lagi. Ia berangkat mencari istrinya dengan telanjang kaki tanpa alas. Ia berjalan bermil-mil jauhnya. Saat ia lapar, ia makan dari tumbuhan-tumbuhan liar. Ketika hari mulai menjadi gelap, ia mencari tempat yang aman untuk beristirahat. Kala itu, hewan-hewan buas masih amat banyak. Nabi Adam menempuh perjalanan selama berhari-hari. Siang dan malam ia terus berusaha sekuat tenaga berjalan untuk mencari istrinya. Hingga akhirnya ia telah sampai di Mekah. Ia merasakan bahwa di tempat inilah atau di bukit inilah nantinya ia akan bertemu dengan Hawa. Di sisi lain, Hawa juga sedang menunggu kedatangan Nabi Adam. Namun ia juga tak tinggal diam begitu saja. Ia juga berusaha untuk mencari Nabi Adam. Ia pergi ke puncak-puncak bukit, berharap melihat atau menemukan Nabi Adam. Namun, ia tak melihat keberadaan Nabi Adam. Ia mendaki terus dan terus, dari bukit satu ke bukit yang lainnya. Suatu hari, ketika Hawa berada di sebuah puncak sebuah bukit, ia melihat dengan amat jeli ke sana dan kemari. Ia melihat ada seseorang yang datang sedang menuju ke arahnya. Hawa pun tahu bahwa itu adalah Nabi Adam, meskipun nampak dari kejauhan. Segera ia turun bukit dan berlari ke arah orang tersebut. Ia merasa bahagia dan penuh harap dapat bertemu dengan Nabi Adam. Pertemuan yang diharapkan dan dinantikan pun terjadi. Nabi Adam dan Hawa bertemu di sebuah tempat yang teduh dari sebuah bukit. Nabi Adam dan Hawa menangis karena bahagia bisa bertemu dengan orang yang dicintainya. Mereka pun tak lupa bersyukur kepada Allah
karena telah mempertemukan mereka kembali. Kehidupan di muka bumi tak seperti kehidupan di surga. Jika di surga tak ada siang dan malam, tak ada binatang buas, tak ada pergantian musim, itu semua memang hanya ada di bumi. Lalu Nabi Adam dan istrinya memilih sebuah tempat daerah nan indah guna mereka tinggali. Tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan sembarang macam tumbuh di tempat mereka. Kini Nabi Adam harus bekerja keras untuk melangsungnya mereka hidup. Mereka tinggal di sebuah gua sebelum mereka membangun pondok kayu. Nabi Adam bekerja keras sampai dirinya merasa lelah. Nabi Adam dan Hawa juga menanam benih, memanen, menggiling dan membuat adonan serta memanggang 2 roti untuk mereka makan. Waktu terus berlalu hingga suatu hari Hawa melahirkan 2 bayi laki-laki dan 2 bayi perempuan. Penduduk bumi pun bertambah dan genap menjadi 6 orang. Nabi Adam dan Hawa hidup bahagia bersama putra dan putrinya. Nabi Adam dan Hawa memberi nama putranya Habil dan Qabil, sedangkan putrinya diberi nama Iklimah dan Loza. Habil dan Qabil pergi mengikuti ayahnya untuk belajar dan bekerja. Mereka belajar kepada ayahnya tentang cara membajak tanah dan mengembala ternak. Sedangkan Iklimah dan Loza membantu ibu mereka mengurus rumah. Hidup mereka tergantung pada aktivitas, kerja dan usaha mereka. Wafatnya Nabi Adam. Hari demi hari terus berlanjut. Pasca kematian Habil, selama 40 hari Nabi Adam menangisinya. Ia menyayangkan perbuatan Qabil kepada saudaranya. Namun Allah memberitahu kepadanya agar tidak bersedih, karena kelak ia akan dikaruniai putra sebaik Habil. Nabi Adam bersyukur akan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mendapatkan seorang putra yang diberi nama Syed. Nabi Adam dan Hawa bersama keluarga hidup bahagia, meski mereka juga khawatir tentang keadaan Qabil yang entah di mana keberadaannya. Suatu hari, Nabi Adam menyuruh Syed mengambilkan beberapa butir anggur. Syed pun menuruti perintah ayahnya. Ia mengambil beberapa butir anggur untuk ayahnya. Namun, sebelum sempat mencicipi anggur yang diambilkan oleh Syed, Nabi Adam telah wafat. Ia hidup selama 1000 tahun dan kembali ke surga. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah dari tanah yang diberi bentuk. Ada hadis lain yang mengatakan bahwa Nabi Adam dibuat dari berbagai macam tanah. Maka tak heran jika keturunan Nabi Adam ada yang berkulit putih, coklat, hitam, dan perpaduan dari ketiganya. Nabi Adam dijadikan khalifah untuk memakmurkan bumi. Namun karena Nabi Adam melanggar perintah Allah, yakni memakan buah kuldi dengan ibunda ibu Hawa, maka Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bumi. Nabi Adam diturunkan di Hindia, sedangkan ibu Hawa diturunkan di Jeddah, Arab. Akhirnya setelah 40 tahun mereka dipertemukan kembali oleh Allah di Jabal Rahmah, dan Nabi Adam alaihissalam wafat sekitar usia 950 sampai 1000 tahun. Rahimakumullah Nabi Adam alaihissalam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.